Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Jessica Amelia Amanda dari Sekolah SMK Negeri 1 Cihamplas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang remote access. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Remote access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola perangkat lain dari jarak jauh melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Jadi, remote access membuat kita bisa meremote sebuah device, switch, entah itu router, tanpa menggunakan sebuah kabel dengan menggunakan suatu IP publik. Jadi, kita akan konfigurasikan atau mengimplementasikan secara langsung. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Akses protokol. Akses protokol terdapat dua jenis. Yang pertama Telnet, yang kedua SSH. Telnet portnya ada 23 TCP. Tidak aman, plain text, tidak terenkripsi. Sedangkan SSH terdapat portnya 22 TCP, aman, dan enkripsi atau secure. Kenapa di sini Telnet tidak aman sih? Jadi teman-teman, Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat seperti server atau router dari jarak jauh tanpa enkripsi. Artinya, semua data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk teks biasa, jadi mudah disadap. Dan juga Telnet ini sudah no secure, yaitu tidak aman, dan Telnet ini sudah jarang digunakan. Sedangkan SSH ini kenapa aman dan terenkripsi? Karena SSH ini versi yang lebih aman dari Telnet, karena yaitu menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat dikirim. Nah, biasanya dipakai untuk mengakses server, mengelola jaringan, atau konfigurasi. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengimplementasikannya ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Saya di sini akan menggunakan 4 PC, 1 switch, dan 1 router. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu teman-teman, kita masukkan IP-nya. IP-nya saya masukkan menggunakan kelas C. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Nah, setelah itu teman-teman, kita masukkan IP ini ke dalam PC-PC-nya ya. Lalu di bagian default gateway-nya ini kita masukkan IP yang ada pada router tadi. Nah, ini dia. Setelah itu teman-teman kita tambahkan 1 PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam PC-nya ini.
ke desktop, ke terminal. Oke. Nah, setelah seperti ini tampilannya teman-teman, kita ketik no. Enter. Selanjutnya masukkan enable. Nah, seperti ini masukkan enable. Lalu masukkan konfigurasi terminal. Setelah itu kita hostname rt1. Enter. Selanjutnya kita masukkan enable secret-nya. Satu, dua, empat. 1, 2, 3, 4. Enter. Selanjutnya kita masukkan interface fa no/no. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Lalu kita masukkan juga subnet mask-nya. Enter. Setelah itu kita aktifkan dengan cara no shutdown. Lalu setelah itu kita exit. Lalu di sini teman-teman kita masukkan username. Yaitu di sini saya menggunakan username network aja ya. Passwordnya ini saya menggunakan 888. Enter. Selanjutnya kita ke enable secret-nya. Diusahakan si password dengan enable secret-nya ini berbeda ya teman-teman. Jika passwordnya tadi saya 88, di sini enable secret-nya saya 111. Lalu kita enter. Setelah enter, kita ke hostname RC1. Enter. Setelah di enter, kita langsung di sini kita memulai konfigurasinya teman-teman. Yaitu kita masukkan IP domain name, yaitu saya menggunakan jessica.com. Enter. Nah, setelah enter ini, masukkan line VTY 04. Nah, jadi teman-teman di sini 0-nya ini merupakan line pertama dan 4-nya ini line terakhir. Jadi di sini user yang dapat membukanya itu ada 0, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya user yang dapat membukanya ini ada 5 user ya teman-teman. Jadi saya mengizinkan 5 user ini bisa membukanya. Selanjutnya kita enter. Lalu ketik transport input telnet. Jadi di sini pengguna yang dapat membukanya itu yaitu pengguna telnet. Jika teman-teman menulis SSH, maka pengguna yang dapat membukanya itu adalah pengguna SSH. Nah, enter.
Lalu masukkan login call. Login call, enter. Setelah itu kita exit, enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita bisa mengeceknya ya. Kira-kira sudah tersambung belum? Nah, kalian pilih salah satu PC di sini. Desktop, kita masukkan ke command prompt. Lalu klik ketik ping, masukkan IP-nya 192.166.1.1. Kita enter. Nah, berarti teman-teman di sini udah bisa ya. Kita masukkan telnet, teman-teman. Telnet 192.166.1.1. Enter. Nah, lalu di sini kita masukkan username yang tadi. Saya menggunakan username network ya, teman-teman. Word, lalu enter. Masukkan passwordnya juga 888. Enter. Setelah itu kita ke enable-nya. Yang enable secret ini enable secretnya kita masukin passwordnya 111. Sesuai yang teman-teman buat tadi ya teman-teman passwordnya. Lalu enter. Nah, jika tampilan sudah seperti ini teman-teman, tandanya internetnya ini sudah benar teman-teman kalau kayak gini, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan jenis akses protokol yang kedua, yaitu SSH. Tidak jauh beda dari akses sebelumnya yaitu telnet. Di SSH ini sih kita masuk ke PC yang sebelumnya tadi ini. Nah, teman-teman, jika di sebelumnya di telnet itu hanya mencapai login lokal, namun di SSH ini kita menambahkan yaitu satu keamanan lagi, yaitu Crypto Key Generate RSA. Nah, di sini teman-teman, saya akan menambahkan satu keamanan lagi, yaitu Crypto Key Generate. Nah, ini ya. Crypto Key Generate. Alright, RSA. Enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, tampilannya itu 1024, yaitu menentukan tingkat keamanan. Nah, semakin besar bitnya akan semakin aman. Selain 1024 bits, ada juga 2048 bits, dan yang paling besar yaitu 4096 bits. Oke, itu dia penjelasannya dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang. Nah, itu dia penjelasan dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan ilmunya bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.